Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar di seri Kubernetes. Langsung aja kita akan melakukan proses instalasi Kubernetes. Teman-teman bisa buka website saya, Alif Center. Nah, di sini ada tag tentang Kubernetes. Di sini instalasi Kubernetes pada CentOS. Nah, di sini gambarannya itu nanti kita akan membuat dengan 3 PC atau 3 nodes ya. Satu akan sebagai Kubernetes server, dua sebagai node 1 dan node 2. Kita akan kasih nama di server sebagai Kubernetes master. Ini kelihatan nggak ya? Biar kelihatan gede tuh. Saya ulangin ya. Kita akan membuat yang namanya Kubernetes dengan topologinya begini misalnya. Nah, nanti di 3 komputer yang tadi kita siapin ini akan kita kasih nama yang server tuh Kubernetes master, kemudian node-nya kita kasih node 1 dan node 2. Kubernetes master ini nanti dia akan sebagai Kubernetes control plane ini, kemudian nodes dia akan sebagai ini, ada di sini. Oke. Nah, cloud control manager nanti dia akan nyambung ke cloud. Ini sih arsitektur yang akan kita bikin. Nah, ini arsitekturnya akan kita buat seperti di atas. Kolom sebelah kiri digunakan sebagai Kubernetes master dan sebelah kanan kita jadikan sebagai Kubernetes nodes. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah prosesornya atau CPU-nya harus lebih dari 1, nggak boleh 1 ya. Kalau 1 pada saat kita mau bikin nanti dia itu akan ada keterangan warning bahwa CPU-nya harus lebih dari 1. Nah, ini konfigurasi saya. Konfigurasi ini nanti silahkan diterapkan di dalam etc host. Nah, kalau gitu teman-teman masuk ke dalam Linux-nya. Nanti konfigurasinya ini, hal yang ini dilakukan pada master dan nodes ya. Yang artinya dilakukan di dalam Kubernetes master dan node 1 dan node 2. Oke, pertama konfigurasi hostnya. Ini saya buka pakai cat siku buka 2 kali eof. Ini artinya kita akan nambahin baris ini di dalam file etc host, tapi dia nggak menimpa yang sebelumnya, jadi dia akan ada. Oke, nah di sini maka pada saat dia sudah dilakukan ini dia akan kecatat nih di sini. Dia akan kita tulis nanti akan catat di etc host. Yang kedua, jangan lupa disable SE Linux-nya, security advance-nya. Ubah SE Linux yang tadinya enforcing menjadi disable. Caranya vi etc sysconfig SE Linux. Nah, nanti di sini akan ada nih tampilan SE Linux. Nah, yang awalnya dia enforce diubah menjadi disable. Oke, kemudian disable swap-nya. Karena disebalik typo nih, kita disable swapnya karena Kubernetes atau kubectl tidak bisa jalan jika swapnya on. Caranya buka etc fstab, kemudian cari nih bagian bawah nih yang ada swapnya, kasih tanda pagar, jangan lupa disimpan. Kemudian kalau di sini saya akan melakukan disable firewall biar nanti kedepannya saya nggak ngotak-ngatik. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau, ini ada firewall yang harus dibuka dan ditutup. Nanti bisa lihat di keterangan Kubernetes-nya. Port Kubernetes ada nggak sih? Kita lihat portnya. Kita lihat cari. Kubernetes port dish. Oke. Kalau salah dia ada deh daftar port yang harus dibuka. Ya, nanti teman-teman bisa langsung cari aja deh ya portnya yang bisa dipakai itu berapa.
Kita lanjut ke sini. Ini saya disable firewallnya biar nanti ada kebutuhan apapun firewall dia akan kena ini disable-nya, akan tertutup firewallnya. Tapi di sini kenapa saya berani melakukan disable, karena di bagian depannya akan dikunci oleh router lagi. Kemarin sih kesepakatannya begitu ceritanya. Jadi habis kita disable nih, kita stop, kita cek status firewallnya kebuka apa enggak. Kalau statusnya begini dia berarti udah mati atau disable. Nah sekarang kita mau install nih Kubernetesnya. Tambahin dulu package Kubernetesnya ini dari sini sampai sini, yang artinya kita akan membuat Kubernetes repo ini di dalam etc yang repo D dengan isiannya begini. Nah, habis ini jalankan, jangan lupa melakukan instalasi Kubernetes. Nah, install kube-adm, kubelet, kubectl, dan docker. Di sini kita install nih, sekaligus ada dockernya. Cek hasil instalasinya, docker versionnya, kubelet version, kubectl version. Habis itu jangan lupa di restart kubeletnya. Nanti akan ada gambar kayak gini nih, kelihatan nggak tuh? Nah full nih. Pada saat ini kita bikin dockernya enable, dia melakukan krisis symbolic link ke sini. Udah, habis itu dia ini enable kubeletnya, jadi dia di restart docker, habis itu di enablein. Tujuannya di enable apa? Ketika servernya kita restart dia otomatis hidup. Nah kemudian di sini kita setting bridge untuk IP6 nya, IP6 tables ya. Habis ini kita jalankan. Nah start jalanin ini cuma di Kubernetes master, jadi perintah ini dijalanin di master aja untuk bikin nih, karena nanti untuk node-nya dia akan join ke sini. Ketika ini udah kita jalanin, nanti dia akan ada informasi kayak gini, untuk memulai your cluster you need to run the following as a regular user. Artinya kita nggak boleh pakai user root. Oke, pada saat masuk ke regular user nanti bikin ini. Nah ini keterangannya nih, ini itu kata-kata yang ada di sini. Oke. Nah untuk yang token ini kube join bla 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 ini silahkan di saving, karena nanti ini akan kita pakai untuk ngejoinin si node ke masternya, ke Kubernetes master. Oke. Di sini masuk ke user bukan root, misalnya Arif. Oke, jalanin ini, bikin folder ini, mengcopy admin.com ke dalam kub ini yang tadi dibikin, kemudian ubah kepemilikannya. Nah, dia kalau udah melakukan seperti ini. Nah kalau sudah nih kita cek nih portsnya, kubectl get port min 0 white all namespace. Sebenarnya kalau ini saja kubectl get port itu bisa nanti kelihatan nih iniannya, tapi nggak melihat detail kayak gini. Kalau min all white jadi kita melihatnya sampai lebih detail. All namespace itu kita melihat seluruh namespace yang ada di sini, jadi nggak di nggak di filter. Tapi kalau di sini mau pakai namespace nya sistem aja atau apa ya, kasih min n kemudian pakai nama namespace nya. Nah pada saat ini selesai, ini kan ada 2 pending nih core DNS nya, kita install ininya, kita pasang untuk core DNS nya, kita pakai ini. Nah udah pakai ini kubectl apa ini masih dijalanin pakai user yang Arif tadi ya, yang bukan root. Nah habis ini dijalanin dia akan nge-create nih service cluster bla bla bla. Habis itu kita cek lagi kubectl get port min all white all namespace. Nah di sini dia akan running, dapat IP lah. IP ini adalah IP yang di-generate langsung oleh si Kubernetes. Kalau teman-teman punya network sendiri dengan segmen kayak ini, segmennya 10, hati-hati bentrok ya. Kemudian kita tie dulu node-nya, kita untie di sini.
Habis itu kita lihat lagi namespace nya. Oke, kita lihat di sini kubectl bla 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 bla. Sini udah jalan. Ya, sebenarnya enak ya. Bikin ini agak simpel sih. Kalau udah ada catatannya, kalau nggak ada ya bisa 2 minggu. Nyari dulu. Oke, sekarang kita bisa lihat nih kubectl get nodes. Ada saat tadi kita lakukan get init main API server, itu kan kita bikin untuk si Kubernetes master ini statusnya ready, dia roll sebagai master. Kalau dia belum ready gimana? Dicek sambil ditunggu, bisa jadi dia masih dalam proses. Nah, habis itu jalanin perintah ini untuk master dan node pakai user root. Untuk master dan node bla 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 bla. Oh, ini sebenarnya dia dijalani di node aja, bukan di master nih. Jadi kan ini dia untuk melakukan joining. Yang ini sebagai node, ini jalanin kube adn join bla bla bla. Terus tokennya ini, nah nanti dia akan melakukan cek kayak gini bla bla bla, sertifikat segala macem. Nah, ini di node 1. Node 1 udah selesai. Kemudian di node 2 lakuin hal yang sama bla bla bla, selesai. Cek di master. Oh, maksudnya ini dia loginnya pakai user root ya. Untuk ngelakuin ini pakai user root, cek di master. Tapi kalau untuk ngecek get pod ini segala macam dia pakai usernya biasa ya. Get pod. Nah, di sini ada keterangan kubectl nya. Di sini dia punyanya IP71 dan IP berapa nih? Nih 71 dan 80. Nah, kalau kita lihat di sini kubectl get node, nah bisa jadi salah satu itu masih not ready, artinya dia masih proses ya. Kalau dia masih belum siap, tungguin sampai siap. Prosesnya ini akan berbeda antara satu mesin dengan yang lainnya. Kelihatan kan di sini cuma 95 second, nih 102 second aja belum selesai. Nah, kalau dia udah jalan semua statusnya running. Nah, di sini bisa dicek. Ini pasti ready. Kalau dia di sini node satunya not ready, berarti bisa jadi di sini salah satunya adalah dia masih sistemnya containering. Coba kita lihat nih. Ini punyanya node 1. Node 1 itu containering, kemudian proxy-nya juga masih containering. Sedangkan di node 2 dia udah running. Kalau dia udah running di sini pasti ready kalau salah satunya, atau salah duanya malah container creating dia masih belum siap dan belum jadi, maka di sini not ready. Nah, di sini kita lihat kubectl get node, ini udah jalan semua, ready, versinya sama semua. Coba restart semua, habis itu cek masih nyala nggak. Di sisi master kubectl get node, habis itu kubectl get pod. Untuk keterangan node dan pod akan kita bahas di video yang lainnya. Ini udah node ini statusnya ready, ini juga running semua, bagus ya. Ini jumlah restart nih, berapa kali dia di restart. Tadi kan kita mau matiin sekali, berarti ini sekali. Nah, kalau ada 4 berarti dia sampai 4 kali restart, mungkin dari proses yang tadi kita awal bikin ya. Di sisi nodes, sistem CTL, status docker dan kubelet. Ini dockernya harus hidup, kubeletnya juga harus hidup. Nah, kalau udah sampai sini artinya teman-teman udah selesai nih ngebikin Kubernetes master dan Kubernetes node yang dijalankan di CentOS 7. Semoga berhasil, dan harap lebih teliti kalau lagi ngebikin ini, karena beberapa kali juga ada yang kelewat satu step juga hasilnya akan gagal. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton.